Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Aywara Selena. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 9 Melayu Muara Teweh. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309309. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SD Negeri 9 Melayu Muara Teweh dengan materi 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup kelas 4 fase B dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, puji Tuhan kita dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk belajar di dalam kelas ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita atau masuk dalam materi, marilah kita berdiri, kita bersama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami hendak belajar mengenai 10 perintah Allah. Ajarilah kami mengenal perintah-perintah-Mu agar kami mematuhinya, bukan karena takut, melainkan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan yang selamanya mengasihi dan menyelamatkan kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Jaden sudah membawa kita dalam doa belajar. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita bernyanyi kembali ya. Silakan berdiri, kita bernyanyi bersama-sama Yesus Pokok. Ceria ya. Sambil tepuk tangan. Ya, semangat. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
terima kasih. Nah, oke, hari ini kita akan presensi dulu ya. Alen, Daniela, Jaden, Joshua, Nivita, Christian. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang sakit. Baik. Pada hari ini kita sudah masuk pada materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, apa tujuan kita pada hari ini? Tujuan kita belajar tentang 10 firman Allah yaitu adalah supaya kita mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, anak-anak, kemarin kita sama-sama sudah belajar tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Allah itu sangat menyayangi bangsa Israel. Mereka dibebaskan oleh Allah. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa Allah itu tidak hanya menyayangi mereka tetapi juga mencintai bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel diberi pedoman yaitu 10 perintah Allah ya. Maka mari kita sama-sama belajar tentang pedoman itu. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama Ibu ingin tanya nih sama kalian. Apa itu perintah? Ada yang tahu? Iya, bagus. Adalah suatu yang harus kita lakukan sesuai dengan yang diminta oleh orang yang berwenang. Oke, ada lagi kelompok 2. Apa itu perintah? Ya, silahkan Joshua. Perintah adalah ajakan atau suruhan untuk melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Iya, benar sekali ya. Nah, kemudian siapa saja yang biasanya memberi kita perintah? Ada yang tahu? Ya, silakan kelompok 2. Orang tua, guru, dan pemimpin di sekolah atau gereja. Oke, baik, betul. Biasanya yang memberikan kita perintah itu seperti orang tua kita, bisa saudara, bisa guru, dan juga tadi pemerintah, gereja, ataupun masyarakat ya. Kemudian, kenapa sih kita perlu menaati perintah dari orang tua kita? Ada yang tahu? Karena orang tua dan guru ingin kita menjadi anak yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Iya, benar sekali. Orang tua ingin kita menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab. Kemudian, apa yang akan terjadi kalau misalnya anak tidak mau mengikuti perintah? Kira-kira apa yang terjadi ya? Iya, silakan. Akan terjadi kekacauan, pekerjaan tidak selesai, dan bisa dijauhi teman karena dianggap tidak mau bekerja sama. Iya, benar sekali. Kalau orang tidak mau ikut aturan atau perintah, maka akan terjadi kekacauan. Ya, betul sekali. Nah, yang kelima, yang terakhir Ibu mau bertanya. Kalau misalnya manusia punya aturan, apakah Tuhan juga punya aturan? Ya, Tuhan juga punya aturan untuk kita agar kita hidup dengan baik dan tidak berbuat dosa. Iya, benar. Tuhan juga punya aturan untuk kita. Nah, seperti yang kalian katakan tadi, perintah itu adalah aturan atau petunjuk yang diberikan kepada kita. Nah, tentu saja untuk membuat hidup kita lebih baik. Nah, aturan itu membuat kita hidup teratur. Nah, biasanya yang memberikannya itu adalah orang tua, guru, nah, ataupun orang yang lebih dewasa. Dan aturan itu tentu mengajak kita untuk menjadi lebih baik. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu mengamati gambar yang ada di PowerPoint ya. Nah, silakan masing-masing kelompok perhatikan. Pada gambar 1 kira-kira ini gambar apa ya? Pada gambar kedua ini gambar apa? Nah, silakan kalian renungkan dulu. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga, kira-kira ini ada gambar orang lagi ngapain ya? Nah, ini biasanya terjadi di lingkungan kelas kita atau sekolah kita.
Yang nomor 4 juga. Ini ngapain ya mereka? Silakan diamati ya. Nah, kemudian yang kelima. Nah, ini sering terjadi juga. Silakan diamati. Nah, ya. Oke, sudah diamati? Sudah ya? Sudah tahu gambar-gambar tersebut orang yang sedang apa saja atau apa saja yang terjadi? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang setelah kalian mengamati berbagai permasalahan yang sudah Ibu sajikan di gambar tadi, silahkan kalian diskusikan bersama teman sekelompokmu. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, tadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silahkan kerjakan bersama kelompokmu dan tulis jawabannya pada lembar LKPD. Silahkan. Sudah selesai? Sudah, oke. Apa persoalan yang kalian temukan di kelas dan di lingkungan sekolah tadi? Ayo, apa yang kalian tulis di LKPD kalian? Permasalahan apa yang kalian temukan di kelas dan lingkungan sekolah biasanya? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan kelompok 2. Ada teman yang sering membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan. Iya, ada teman biasanya yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan. Nah, yang kedua. Nah, siapa yang dirugikan dengan adanya persoalan tersebut? Oke, kelompok 1, silakan. Guru dan teman-teman yang lain dirugikan karena suasana belajar menjadi tidak tenang. Iya, guru dan teman-teman akan dirugikan karena keadaannya yang kotor sehingga pembelajaran pun tidak menyenangkan ya. Karena banyak sampah jadi tidak nyaman ya pemandangannya. Belum lagi aroma-aroma dari sampah mengganggu saat kita belajar. Kemudian, untuk siapakah peraturan yang kalian susun itu? Ayo, kelompok 2. Peraturan dibuat untuk semua warga sekolah supaya semua merasa aman dan betah di sekolah. Iya, benar. Peraturan yang ada di sekolah yang kalian tuliskan tadi adalah untuk kita semua sebagai warga sekolah. Betul ya. Nah, selanjutnya, apabila semua pihak melaksanakan peraturan yang kalian susun, bagaimana suasana yang akan kita rasakan? Iya, kelompok 1 dulu deh. Kelas akan menjadi damai, rapi, dan semua bisa belajar dengan senang hati. Iya, benar sekali. Kelompok 2. Sekolah akan menjadi bersih, indah, dan menyenangkan untuk belajar dan bermain. Oke, benar ya. Sekolah kita, kelas kita akan terasa nyaman untuk ditempati ya. Kalau misalnya semuanya dilaksanakan. Oke. Apa yang harus kita lakukan agar peraturan yang kita susun dapat ditaati? Oke, silakan. Kita harus menempelkan peraturan di kelas, melaksanakan dengan disiplin, dan memberikan contoh yang baik. Iya, benar. Kadang di dalam kelas kita pun sudah kita pasang jadwal piket kebersihan ya. Siapa yang bertugas pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, apakah itu kalian laksanakan? Laksanakan. Oke, kelompok 1, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberi teladan dengan menaati aturan dan saling mengingatkan teman dengan cara yang baik. Iya, benar. Selain kita harus menempelkan piket atau jadwal piket kebersihan, kita juga harus menaatinya ya. Tidak mungkin kalau kita hanya menempelkannya saja tapi kita tidak menjalankannya. Kemudian, apa yang akan terjadi jika tidak ada peraturan di kelas atau sekolah kita? Iya, apa? Kelas menjadi kacau, banyak yang bertengkar, dan proses belajar tidak berjalan dengan baik. Benar sekali. Kelompok 2, kira-kira apa? Sekolah akan menjadi berantakan, tidak teratur, dan suasana belajar menjadi tidak menyenangkan. Benar sekali, iya. Yang kalian sampaikan tepat sekali ya, bahwa jika tidak ada peraturan di sekolah akan membuat kita merasa
kacau ya. Karena apa? Tidak ada aturan yang membuat kita jadinya teratur ya. Kalau sampahnya dibuang sembarangan, kita sendiri yang akan dirugikan ya. Setiap hari kita menemukan berbagai persoalan di lingkungan sekitar kita ya. Berbagai persoalan yang kita jumpai bisa bersifat alamiah, itu berasal dari alam ya. Misalnya seperti daun kering. Di sekolahan kita juga ada daun kering ya yang berjatuhan. Kemudian ada yang muncul akibat perilaku manusia itu sendiri. Misalnya orang yang membuang sampah sembarangan, kata kalian tadi. Atau ada yang mencoret-coret meja, kursi, dinding sekolah. Nah, persoalan itu tentu saja memiliki dampak bagi lingkungan kita ya. Pasti ada dampaknya. Itu bisa kita rasakan bersama. Keamanan dan kenyamanan akan terpelihara apabila kita mematuhi peraturan. Oke, sekarang kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan, yaitu tentang ke-10 firman yang terambil dari kitab suci apa? Iya, benar sekali. Coba lihat pada buku teks kalian halaman 50. Nah, di sana sudah tertulis juga ya teks kitab sucinya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari lapar perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, lanjut. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya hingga keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan mengancam segala orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya tubuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Iya, nah kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan tentang ke-10 firman. Sekarang kita masuk pada aktivitas kedua, yaitu pendalaman kitab suci. Silahkan kembali diskusikan bersama kelompok kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di PowerPoint ini. Silahkan kerjakan kembali pada LKPD yang sudah Ibu berikan.
silahkan diskusikan bersama temanmu. Yang pertama, mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan," sebelum menyampaikan 10 perintahnya? Kenapa kira-kira? Silahkan diskusikan dan tulis jawabannya pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian yang kedua, apa yang telah dilakukan Tuhan menurut ayat 2? Nah, kemudian yang ketiga, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian nomor 4, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Maksudnya perintah Tuhan yang mana sih bunyinya yang mengatur hubungan untuk manusia dengan sesama manusia ya. Kemudian yang kelima, tuliskan 10 perintah Tuhan menurut teks kitab suci yang sudah kita bacakan tadi. Sebagaimana teks kitab suci dari Keluaran ayat 2, 10 perintah ini Allah diawali dengan kalimat, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Nah, kalimat pembuka ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditunjukkan untuk mengatur, tidak ditunjukkan untuk mengikat dan membebani, melainkan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku. Nah, umat yang dikasihinya yang telah ditebus dan dibebaskan dari Mesir, yaitu bangsa Israel. Yang kedua, Allah adalah sang pembebas yang menghendaki agar umatnya bersuka cita. Pernahkah Tuhan Yesus menginginkan kita sedih? Tidak ya, Tuhan selalu menginginkan kita agar kita bersuka cita. Nah, kemudian yang ketiga, perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah adalah perintah yang pertama, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku dari segala sesuatu." Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Jadi kita harus menjadi orang yang sopan ya. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, ya, jadi ada 3 perintah yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang nomor 4, perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yang pertama adalah, baca bersama-sama, Ketahuilah ibu bapakmu. Nah, kemudian yang kedua apa? Jangan membunuh. Iya, kita tidak boleh membunuh ya. Kemudian yang ketiga, Jangan berzina. yang keempat, Jangan mencuri. yang kelima, Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. yang keenam, Jangan memiliki istri sesamamu. yang ketujuh. Jangan memiliki milik sesama saudara-laki. Iya. Nah, jadi perintah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu terdapat pada perintah yang keempat sampai dengan yang ke-10. Nah, sekarang saatnya kalian hening sejenak. Nah, kita refleksikan dalam diri kita. Nah, apakah aku selalu mematuhi tata tertib yang ada? Apakah aku selalu mematuhi? Ya? Ya atau tidak? Ya. Apa manfaat dari sikap patuh dan disiplin terhadap berbagai aturan? Apa manfaatnya? Nah, pasti kalian akan merasakan manfaatnya itu. Tentu saja manfaatnya yang baik. Nah, apabila aku tidak mematuhi tata tertib, apakah aku berani minta maaf kepada orang tua dan guru? Ya, harus berani minta maaf. Harus berani mengakui kesalahan. Nah, itu ya. Kemudian, silakan refleksikan dalam diri kalian. Apakah aku merasa tidak suka terhadap berbagai peraturan? Nah, apakah kalian suka diatur-atur atau ada aturan? Suka atau tidak? Oh, kadang suka, kadang tidak. Oke. Tentunya peraturan yang baik kalian sukai ya. Peraturan yang tidak baik
tentu saja jangan diikuti. Kemudian, orang tua dan guru sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar kita mematuhi peraturan dan tata tertib. Apakah aku mematuhi tata tertib di rumah dan di sekolah dengan penuh sukacita? Ya atau tidak? Ya, tentunya harus mengikuti peraturan dengan penuh sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut ya. Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang bersungut-sungut. Nah, untuk aksi selanjutnya atau tugas selanjutnya nanti akan dijadikan pekerjaan rumah. Boleh kalian kerjakan bersama teman kelompok di rumah, oke? Nah, tugasnya adalah melengkapi tabel dengan contoh sikap taat atas 10 perintah Allah pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Nah, nanti silahkan itu dijawab bersama teman sekelompokmu di rumah. Oke, kita sampai pada kesimpulan atau pada akhir pembelajaran kita. Nah, di dalam masyarakat pasti tentu saja memiliki aturan dan tata tertib. Tentunya tadi seperti yang sudah dikatakan, untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kita merasa aman, kita merasa nyaman ya, bukan untuk membuat kita menderita. Nah, dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan. Nah, itu ya. Bahkan sempat menyimpang dan tidak setia kepada Allah. Nah, kemudian Tuhan memanggil Nabi Musa dan menyuruhnya naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah yang tertulis pada 2 loh batu. Nah, ternyata Tuhan Yesus menurunkan perintah itu karena bangsa Israel pernah mengalami yang namanya godaan ya. Hampir saja mereka tidak setia kepada Allah. Makanya waktu itu Allah memanggil Musa ya untuk menerima perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu. Nah, ini yang kalian kerjakan tadi. Rumusan perintah Allah itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Jadi peraturan yang dibuat oleh Allah itu untuk mengatur kita dengan Allah dan juga kita dengan sesama kita manusia. Nah, pada perintah Allah yang ke-1, kedua, dan ketiga itu mengatur hubungan kita dengan Allah. Nah, sedangkan perintah ke-4 sampai dengan 10 mengatur hubungan kita dengan manusia. Oke, nah 10 perintah Allah disampaikan kepada umat Israel bukan untuk membebani atau membuat mereka tidak bebas. Nah, tetapi Tuhan menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pembebas yang memberi peraturan sebagai bukti bahwa Allah mencintai umatnya. Begitu juga dengan kita, ya. Tuhan Allah selalu menyayangi kita. Nah, ini ya 10 perintah Allah yang sudah kalian tuliskan tadi ya. Tolong diingat ya. Nah, nanti minggu depan akan Ibu tanyakan kepada kalian ya. Apakah kalian sudah hafal atau sudah mengingat 10 perintah Allah yang hari ini kita pelajari ya. Minggu depan akan Ibu tanyakan. Nah, sekarang kita sampai pada doa penutup. Siapa yang bersedia untuk membawa kita dalam doa penutup? Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan Evita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena Engkau memperkenalkan Allah yang maha baik, yang selalu mengasihi kami. Engkau menghendaki kami agar kami hidup berbahagia sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami agar selalu taat dan setia melaksanakan perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.